Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swedra Delta Pertama dari kelas 10 ADP 5, ingin membuat video sejarah yang berjudul Pergerakan Nasionalisme dan Pengaruh Kolonialisme. Perjuangan melawan kolonialisme. Faktor pendorong lahirnya organisasi. Pergerakan nasional, penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjalani pemimpin pergerakan. Yang terakhir, adanya dekriminalisasi sosial. B. Pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan politik, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama, politik. Belanda melakukan interaksi dalam masalah istana seperti penggantian tanah, pengangkatan pejabat, dan menentukan kebiasaan pemerintah kerajaan. Yang kedua, Belanda mengubah sistem kepemimpinan paman raja menjadi pemerintah modern. Aktivitas pemerintah terpusat di Jawa yang masih terasa hingga sampai sekarang. Yang kedua, sosial. Munculnya golongan buruh yang terdiri dari pribumi dan golongan majikan, yaitu para kolonial. Belanda memperkenalkan sistem kota yang memisahkan masyarakat Indonesia ke dalam beberapa kelompok berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Munculnya praktis rasialisme oleh bangsa Barat dan dekriminalisme terhadap kaum pribumi. Yang terakhir, budaya. Kolonialisme membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional Indonesia. C. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. A. Periode awal perkembangan. 1. Budi Utomo. Didirikan tahun 1908. Pemimpinnya Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuannya memajukan pengajaran kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta teknik industri dan kebudayaan. Yang kedua, Serikat Islam. Didirikan tahun 1911. Pemimpinnya yaitu Haji Samahudi. Tujuannya memajukan perdagangan, memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani di kalangan pribumi, membantu anggota dan mengalami kesulitan, memajukan kehidupan orang-orang Islam. 3. Muhammadiyah. Yang pemimpinnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Didirikan tahun 1912. Tujuannya memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup agama Islam. B. Periode nasionalis politik Indonesia. Didirikan tahun 1912. 3 serangkai yaitu Darwes Dewer, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Dr. Cita Mangkusuma. Semboyan Indonesia Los Van Holland. Tujuannya menerapkan cita-cita nasional, memberantas kesombongan sosial baik dalam pemerintah maupun masyarakat, mewujudkan kesamaan hak baik semua orang Hindia. 2. Gerakan Pemuda. Pemimpinnya Dr. Satiman Wirjosanjaya. Didirikan tahun 1915. Tujuannya mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi pada menengah dan pada sekolah menengah dan pergerakan kejuruan, menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. 3. Gerakan perempuan. Tujuannya untuk mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. Periode pratikal ialah masa ketika organisasi pergerakan menolak kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. A. Pemimpin Indonesia PI. Sultan Kesenjangan. Didirikan tahun 1908. Tujuannya Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Bangsa Indonesia harus bersatu melawan penjajah. B. Partai Komunis Indonesia atau
PKI, didirikan tahun 1913. Pemimpinnya BJS MC Nevevili. C. Partai Nasional Indonesia, pemimpinnya Dr. Soekarno tahun 1925. Tujuannya menjadi wadah bagi kaum nasional untuk memperjuangkan berdirinya negara Indonesia merdeka. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.